Otherworldly Evil Monarch. Bab 267. Judul, maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan. Apakah kamu mengatakan bahwa kondisi Paman Ye tidak ada harapan? Aku tidak percaya itu. Tabib istana, aku mohon. Tolong temukan solusinya. Tubuh halus dan wajah cantik putri menjadi putih pucat ketika dia mendengar diagnosis dari 3 ahli terkemuka. Dia tersedak, dan sepertinya mulut kecilnya penuh dengan darah. Ekspresinya menjadi sangat membosankan. Namun, dia tidak mau menyerah. Oleh karena itu, dia berulang kali memohon kepada kepala 3 ahli, Fang Huiseng, untuk menemukan solusi. Putri, izinkan aku melapor. Selain menderita kehilangan banyak darah, Tuan Ye juga menderita luka fisik yang serius. Tulang rusuknya patah, 5 organ dalam vitalnya telah rusak parah, dan dia menderita tidak kurang dari 10 luka dalam yang serius. Ini tidak menyenangkan untuk didengar, tapi tidak ada sedikit pun kesempatan untuk menyelamatkan Ye Guhan. Nada suara Fang Huiseng sangat serius saat dia menjelaskan. Bahkan entitas supernatural akan menemukan diri mereka tidak berdaya di depan kasus seperti itu. Kita dapat mendukungnya sebentar, dan kamu bisa mendapatkan pendapat orang lain sampai kamu puas dengan kelangkaan kasusnya. Putri Ling Meng tidak bisa lagi menopang tubuhnya. Dia gemetar beberapa saat, lalu jatuh. Fang Huiseng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya bersama dengan 2 tabib lainnya. Dia tidak ingin merepotkan putri. Jadi, dia mengatur peralatan medisnya dan pergi. Paman Ye, Putri Ling Meng bergumam dengan linglung. Kecantikan wajahnya bisa meruntuhkan sebuah bangsa. Namun, coraknya sama dengan Ye Guhan yang hampir mati saat ini. Rasanya dari wajah Dugu Wudi dia sudah tidak tahan lagi. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak ingin mengganggu keduanya. Oleh karena itu, dia meninggalkan halaman dan berjalan menuju aula utama keluarga Jun. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei tetap berada di halaman untuk menemani Putri Ling Meng. Mereka takut terjadi kecelakaan lain pada saudara perempuan mereka. Sun Xiaomei tidak bisa melihat putri yang patah hati. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tidak tahan lagi. Dia kemudian dengan tenang dan cepat membisikkan kalimat ke telinga Putri Ling Meng. Jun Mo Xie bisa menyelamatkan Tuan Ye. Sun Xiaomei bukanlah wanita yang cantik. Namun, dia sangat berbakat dan sangat cerdas. Kebijaksanaannya sebanding dengan Li Yuran. Dia telah mendengar percakapan antara Jun Mo Xie dan Jun Wuyi, dan samar-samar merasakan bahwa Jun Mo Xie mungkin bisa menyelamatkan Ye Guhan. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa Jun Mo Xie tidak mau melakukan tugas itu. Selain itu, dia memiliki titik lemah untuk putri. Sun Xiaomei tidak bisa tidak merasakan hatinya melembut ketika dia melihat Jun Mo Xie menutup mulutnya meskipun sang putri sedang berduka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu Putri Ling Meng tentang kemampuan Jun Mo Xie. Putri mempercayai informasi yang diberikan kepada saudara perempuannya yang baik, tanpa meragukan sepatah kata pun. Dia tidak percaya pada Jun Mo Xie. Namun, dia tidak pernah bisa meragukan Sun Xiaomei. Sang putri akan menganggap ini sebagai absurditas dalam keadaan normal. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Dia akan memegang teguh harapan apapun yang bisa dia temukan. Kalau itu menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Ye Guhan. Oleh karena itu, dia harus mencobanya. Bahkan jika kemungkinan menyelamatkannya dengan metode ini dapat diabaikan. Aku harus menyelamatkan nyawa Paman Ye, dengan cara apapun. Semua orang sudah pergi, namun, Jun Mo Xie masih ada di sini. Halaman kecil ini adalah kediamannya, dan Ye Guhan yang terluka tampaknya telah menguasai sarangnya. Faktanya, Ye Guhan sedang terbaring di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin Jun Mo Xie meninggalkan sarangnya sendiri? Itulah satu-satunya alasan mengapa dia tetap tinggal. Jun Mo Xie sedang duduk bersila di satu-satunya kursi di kamarnya. Matanya terpejam. Tuan muda Jun sedang mempertimbangkan banyak hal. Aku harus membantu Ye Guhan karena aku sudah berjanji pada paman ketiga bahwa aku akan menyelamatkannya. Namun, kondisinya benar-benar sulit untuk diatasi. Jadi, bagaimana cara aku menjalani proses penyembuhan? Ye Guhan telah kehilangan banyak darah, dan itu adalah masalah besar bagi ketiga ahli medis tersebut. Namun, ini bukan masalah bagi Tuan Muda Jun karena pikirannya telah mempertahankan pengetahuan medis dari kehidupan sebelumnya. Masalah transfusi darah tidak akan menjadi masalah dengan kekuatan dan keterampilan Jun Mo Xie selama dia bisa menemukan seseorang dengan golongan darah yang dibutuhkan. Dia kemudian dapat membantu dalam transfer darah dengan bakat spiritual bawaannya. Karena itu, dia tidak menganggap kondisi itu sebagai masalah besar. Jun Mo Xie yakin dia bisa menyembuhkan luka internal yang dibuat oleh pedang juga.
Dia memiliki harta karun berupa bahan-bahan medis, dan bahan-bahan tersebut memiliki khasiat spiritual yang bergizi. Ini akan membantu dalam proses penyembuhan. Kehidupan Ye Guhan tidak akan terlalu merepotkan bahkan jika dia hanya memiliki satu tangan tersisa setelah pemulihannya. Secara komparatif. Namun, tulang rusuk pria itu adalah masalah nyata. Kondisinya sangat serius dalam hal itu, dan itu juga kejadian langka. Yang mengejutkan, 15 tulang rusuknya patah di banyak tempat. Dadanya cekung ke dalam karena ini. Faktanya, tulang rusuknya patah di sekitar 35–45 tempat. Ini adalah masalah yang sangat sulit. Masalah ini sepertinya tidak punya solusi. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu hanya cedera tulang biasa. Luka itu akan perlahan sembuh selama dia bisa menahan rasa sakitnya. Namun, daya hidupnya sangat lemah saat ini. Dan dia menderita begitu banyak luka dalam dan luar. Oleh karena itu, menyambungkan tulang akan mengakibatkan kehilangan Ye Guhan. Itu juga akan menghilangkan peluang kecilnya untuk bertahan hidup. Ye Guhan memiliki sangat sedikit daya hidup yang tersisa di tubuhnya. Dan sebagian besar Suan Qi di tubuhnya asing baginya. Solitary Falcon dan Jun Mo Xie telah memberi tubuhnya banyak Suan Qi murni dan tingkat tinggi. Namun, bahkan itu telah mencapai puncak dari batasnya. Menerapkan kembali metode ini tidak akan dapat mendukungnya selama operasi. Namun, jika aku merawat luka daging terlebih dahulu, dan kemudian mengisi Suan Qi di dalam dirinya, dia mungkin memiliki cukup hidup yang tersisa dalam dirinya untuk menanggung beban perbaikan tulang untuk beberapa waktu. Meskipun aku rasa tulang Ye Guhan memiliki telah berubah bentuk untuk selamanya. Jun Mo Xie mengerutkan kening. Matanya masih tertutup. Dia berpikir keras pada teka-teki berlumpur ini, tetapi tidak dapat menemukan satu petunjuk pun untuk menyelesaikannya. Sayang sekali dunia ini tidak memiliki anestesi. Perawatan Ye Guhan tidak akan terlalu sulit jika dia dibius. Tunggu, anestesi. Jun Mo Xie tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dengan tegas menamparkan pahanya. Dia kemudian membuka matanya dengan heran karena pahanya tidak merasakan tangannya ketika dia menamparnya. Tangannya jelas merasakan tepukan, tapi pahanya tidak merasakan tamparan ini. Ini aneh. Dia membuka matanya. Tuan Muda Jun melihat Putri Ling Meng menutupi wajahnya dengan tangannya. Beberapa tetes air mata mengalir ke matanya. Wajah cantiknya memiliki 5 jari merah dan tajam di atasnya, dan mulai membengkak. Mengejutkan, telapak tangan itu mengenai wajah sang putri. Dia telah mendapatkan tamparan keras yang tak tertandingi di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu berjongkok seperti itu? Apakah kamu berjalan ke sini seperti hantu? Tidak bisakah kamu membuat keributan? Aku tidak tahu. Apakah kamu suka menakut-nakuti orang lain sampai mati? Kepala Jun Mo Xie meledak karena sakit. Dia telah berpikir keras dan memutuskan untuk memecahkan masalah itu. Dia begitu asyik dengan pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan ketika putri datang. Dia tidak sengaja menamparkan wajah cantik, bukan pahanya. Dan itu juga wajah cantik seorang putri. Keberuntungannya dengan wanita adalah benar-benar tanpa harapan. Sang putri jelas kesakitan dan wajah kecilnya mulai membara. Tapi bertentangan dengan harapan Tuan Muda Jun, dia sama sekali tidak terlihat marah. Faktanya, matanya sepertinya memohon padanya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk bertanya. Ini, aku mohon Tuan Muda Jun. Tolong selamatkan Paman Ye, oke? Jun Mo Xie kaget dengan raut wajahnya. Kemudian, dia mengerti apa yang sedang terjadi, dan menjadi sangat marah. Ekspresinya menjadi kilat yang tajam. Seperti ujung tombak, tatapannya dengan cepat beralih ke Dugu Xiao Yi dan Sun Xiao Mei. Dan tatapannya yang seperti pisaunya membuat mereka ingin meringkuk dan menggigil. Gadis kecil ini memiliki cukup toleransi. Namun, hati putri tertua keluarga Sun bergetar karena kecelakaan ini disebabkan olehnya. Dia tidak terlalu sering bertemu dengan Jun Mo Xie. Tapi sangat jelas dari perilaku Jun De Baochi bahwa dia akan membalas untuk masalah hari ini, kan? Dia berharap pembalasannya tidak terlalu keras karena dia adalah tunangan gendut. Selamatkan dia, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? 3 ahli medis teratas kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang debauci seperti aku? Yang mulia, kamu telah mencari orang yang salah. Lelucon kamu ini tidak lucu. Itu benar-benar tidak lucu. Lubang hidung Jun Mo Xie melebar saat dia mendengus. Pikirannya benar-benar asyik dengan cara menyelamatkan nyawa Ye Guhan. Namun, dia sudah menyerah pada ide itu sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan putri. Jika aku ingin menyelamatkan seseorang, aku akan menyelamatkan mereka bahkan jika banyak orang mencoba menghentikanku.
Namun, Putri Ling Meng tidak tahu tentang keahlian aku. Namun dia baru saja datang untuk meminta bantuan ini. Pasti Dugu Xiaoyi atau Sun Xiaomei yang memberitahunya. Meskipun menurutku gadis kecil tidak akan membocorkan informasi itu. Jadi tinggal Sun Xiaomei, putri tertua keluarga Sun. Jun Moxie merasa agak dikhianati dengan ini. Perasaan ini mengubah mood baik menjadi marah. Itu juga hanya dalam hitungan detik. Pengkhianatan di mata Jun Moxie memang pengkhianatan. Ada satu hal yang tidak bisa diterima Jun Moxie, orang-orang mengancamnya. Seorang Jun Moxie selalu membenci orang yang memiliki kecenderungan pengkhianatan. Putri Ling Meng tidak bisa membantu tetapi merasa putus asa setelah mendengarkan jawaban Jun Moxie yang dingin dan terpisah. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan matanya menunjukkan ekspresi yang teguh. Dia perlahan berdiri sampai dia berdiri tegak di depan Tuan Muda Jun. Kemudian, dia tiba-tiba berlutut. Dia berlutut dengan kuat. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Paman Ye. Aku mohon, aku mohon, aku mohon. Putri Ling Meng bersujud, ekspresi wajahnya sembrono dan gila, tapi itu menunjukkan kesusahan yang tak ada habisnya. Paman Ye telah menderita keluhan yang tak terhitung jumlahnya karena keinginanku. Dia telah menderita begitu banyak kerugian karena aku tidak bijaksana. Tidak ada yang dapat aku lakukan untuk membalasnya. Tapi dia terbaring sekarat sekarang. Dan aku bersedia mengorbankan segalanya untuk hidupnya. Jun Moxie, aku membungkuk di hadapanmu. Putri Ling Meng jatuh dengan keras ke tanah. Ada suara boom yang beresonansi. Ini adalah bukti bahwa dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk bersujud di hadapannya. Ini sama sekali bukan usaha sembrono. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei tersentuh secara emosional. Sungguh perilaku yang mulia dari putri suatu negara. Dia telah berlutut dengan teguh di depan seorang pengikut dan memintanya. Hanya untuk menyelamatkan nyawa pengawalnya. Keluarga kekaisaran telah memperebutkan kekuasaan sejak zaman kuno. Pasti ada banyak orang di keluarga itu yang emosional dan adil. Namun, tindakan Putri Ling Meng belum pernah terjadi sebelumnya. Royalty harus berperilaku dalam lingkup royal dignity. Tapi Putri Ling Meng telah mengabaikan semuanya itu. Putri telah berlutut di depan Jun Moxie seperti dia sedang berlutut di depan seorang senior yang sangat dihormati. Siapapun bisa mengetahui tekad sang putri dengan cara berlutut. Tidak peduli berapa biayanya, atau peluang suksesnya. Tidak peduli seberapa tidak masuk akal harapannya. Dia tidak akan ragu-ragu. Penampilan luar Jun Moxie setenang permukaan air yang tenang. Tapi dia sangat terguncang di dalam. Dia tidak pernah mengira Putri Ling Meng akan mengambil langkah seperti itu untuk Ye Guhan. Dugu Xiaoyi mengambil langkah besar ke depan saat dia sambil menangis berkata, "Bajingan, kenapa kamu ragu-ragu? Putri sedang berlutut di depan kamu dan memohon. Apalagi yang kamu inginkan? Cepat dan lakukan sesuatu jika kamu bisa membantu. Apakah kita berdua berlutut di depanmu tidak cukup?" Ekspresi Jun Moxie menjadi dingin saat dia mengulurkan tangannya dan mendorong Dugu Xiaoyi ke samping. Dia kemudian memandang Putri Ling Meng dengan sikap acuh tak acuh. Kemudian, dia berbicara tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. "Maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan." Seluruh tubuh Sun Xiaomei bergetar. Dia dengan cepat menemukan semuanya. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dengan memberitahu putri tentang kemampuan Jun Moxie. Otherworldly Evil Monarch. Bab 268. Judul, Sumpah Darah. Lupakan masalah lain, dia bahkan tidak mempertimbangkan temperamen Jun Moxie. Dia sangat berbeda dari orang lain. Pria ini tidak pernah membuka diri untuk siapapun. Tidak ada pengecualian untuk aturan itu. Dia selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dia hanya bermaksud untuk membantu Putri Ling Meng dan memberikan harapannya. Namun, itu membuat marah Jun Moxie. Ini telah menghancurkan harapan untuk menyelamatkan hidup Ye Guhan. Posisi politik Putri dan Ye Guhan sangat sensitif. Selain itu, keadaan keluarga Jun juga tidak terlalu baik. Ini mendorong Jun Moxie untuk melepaskan tugas menyelamatkan nyawa pria itu. "Mengapa? Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kamu inginkan dariku? Katakan saja, aku memberikan kata-kata aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu minta." Putri Ling Meng masih berlutut di tanah dengan putus asa. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Namun, dia masih berpegang teguh pada harapan terakhirnya saat dia bertanya pada Jun Moxie. "Tidak ada yang kamu tawarkan yang akan membuat perbedaan. Aku tidak percaya padamu." Jun Moxie mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia menghela nafas panjang. Dia kemudian berbicara dengan tegas. "Putri,
Aku benar-benar ingin menyelamatkannya, tetapi kamu harus menyadari situasi keluarga Jun kita. Untuk mengatakan bahwa itu genting, akan meremehkan. Dan jika aku dapat menyembuhkan kondisi yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh 3 dokter terkemuka di kota. Apa artinya? Jun Mo Xie menarik napas dalam-dalam. Saat ini, orang hanya bisa curiga, dan curiga padaku. Namun, itu akan menjadi kenyataan jika aku berhasil menyelamatkan nyawa Ye Guhan. Putri, Ye Guhan adalah salah satu dari nama tabu bagi Yang Mulia Kaisar. Menghidupkan kembali dia sama saja dengan menyinggung Kaisar. Masalah tunggal ini menyangkut nyawa ribuan anggota keluarga Jun, dan puluhan ribu pengikut fraksi kita. Dalam keadaan seperti itu, Putri, bukankah menurutmu mengorbankan nyawa Ye Guhan adalah ide yang bagus? Akankah Putri melakukannya secara berbeda jika dia berada di tempatku? Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku untuk mempercayai kamu? Keluarga Tian tidak pernah setia kepada siapapun. Apa Putri tidak tahu itu? Kata Jun Mo Xie berat. Aku bisa berjanji untuk menjaga rahasiamu. Kamu baru saja bertanya bagaimana kamu bisa mempercayaiku. Bagaimana bisa? Putri Ling Meng menundukkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa janji yang dia buat tidak akan cukup mengikat. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa janjinya akan berbeda dari keluarganya. Jadi, dia diam sebentar. Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Sun Xiaomei menghela nafas di dalam hatinya. Kata-kata Tuan Muda Jun masuk akal. Dia tahu bahwa dia akan mengabaikan permintaan bantuan dalam situasi ini juga. Dia menyadari betapa kekanak-kanakan dan tidak bijaksana tindakannya selama ini. Kaisar saat ini sangat bijaksana. Tapi satu kesalahannya yang tidak dapat disangkal adalah bahwa dia terlalu mencurigakan. Sun Xiaomei tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia melihat sang putri tiba-tiba bangkit berdiri. Tubuhnya yang halus berubah arah, dan kemudian dia berlutut lagi. Putri Ling Meng kemudian menggigit bibirnya dengan sangat keras, dan gumpalan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Darah mengalir di wajahnya dan mulai menetes ke tanah. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian, dia akhirnya meletakkan tangan kirinya di dadanya. Dia kemudian berbicara dengan nada lembut namun tegas. Langit di atas dan bumi di bawah, dewa dunia ini dan generasi penerus leluhurku, dengarkan sumpahku. Aku, Ling Meng, bersumpah demi sumpah. Dia berhenti sejenak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia kemudian melanjutkan, jika Jun Mo Xie dapat menyelamatkan nyawa Paman Ye, maka aku Ling Meng bersumpah bahwa aku akan kembali ke istana dan tidak akan menyisihkan upaya untuk menuntut dari ayahku. Bahwa aku menikah dengan Jun Mo Xie, menjadi seorang istri atau selir. Aku akan menuruti keinginannya. Aku tidak akan pernah mengeluh. Aku akan menghabiskan hidup ini menjadi wanita paling setia pada Jun Mo Xie. Aku akan menutup mulutku tentang semua rahasianya, dan aku tidak akan membocorkan satu hal pun kepada orang lain. Jika sepertinya aku mengingkari sumpah ini, semoga seluruh keluargaku mati, dan semoga nenek moyangku tidak pernah menemukan kedamaian. Ling Meng sendiri akan dihukum dengan dipotong-potong, kemudian disambar petir 5 kali. Tidak ada keturunan aku yang diizinkan untuk melanjutkan di dunia ini. Putri membalikkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Dia memegang pisau lempar yang halus di dalamnya. Pisau itu bersinar seperti kilat saat dia menggerakkannya ke lengannya dan menebasnya. Dia bahkan tidak tersentak saat dia melakukan ini. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Sang putri kemudian menggambar lingkaran di depannya dengan darahnya sendiri. Kemudian, dia berlutut dan menepuk kepalanya tepat di tengah lingkaran berdarah itu. Rambutnya yang mewah dan seperti air berserakan di tanah. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Dengan langit dan bumi sebagai saksinya, dan atas nama para dewa dan leluhur, jiwanya dan darahnya telah disumpah. Ini adalah sumpah paling suci dan juga paling jahat di benua Xuan-Xuan. Tidak ada yang berani meninggalkan sumpah ini. Dan, Putri Ling Meng sudah membenturkan kepalanya di tengah-tengah lingkaran berdarah itu. Sumpah telah disegel. Itu tidak dapat diubah dalam kehidupan itu. Dugu Xiaoyi berteriak ketakutan. Dia memelototi saat tangan kecilnya menutupi mulutnya, sementara matanya dengan cepat dipenuhi air mata. Putri Ling Meng bangun. Wajahnya berlinang air mata tapi dia tidak menangis. Dia kemudian menghadapi Jun Mo Xie dan kemudian berbicara. Mungkin aku sudah meyakinkanmu sekarang. Jun Mo Xie? Jun Mo Xie tercengang tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Jun tidak pernah berpikir bahwa putri akan mengambil sumpah seperti itu, bahkan dalam mimpinya. Apa yang kamu katakan?
Jun Moxie sebelumnya telah memutuskan untuk menyelamatkan Ye Guhan. Namun, dia tidak dapat memulai prosedur karena beberapa masalah yang sulit. Kemudian, kedatangan Putri Ling Meng yang tiba-tiba ditambah dengan identitas khususnya telah meningkatkan situasi lebih jauh. Jika tidak, dia akan menyelamatkan Ye Guhan secara rahasia dan berhadapan dengan ahli misterius yang tidak ada. Beberapa orang mungkin meragukannya, tetapi itu tidak akan menjadi penghalang besar. Namun, dia tidak pernah memperhitungkan bahwa sang putri akan segera menuju ke kediamannya setelah dikembalikan ke istana kekaisaran oleh pria itu. Selain itu, dia telah membawa 3 tabib istana bersamanya. Dan ketiganya adalah ahli medis terbaik di kota Tianxiang. Campuran dari begitu banyak orang ini telah membunuh rencana Jun Moxie. Dia tidak akan bisa menyelamatkan pria itu bahkan jika dia mampu melakukannya karena kaisar mungkin mengetahui tentang bakatnya jika putri membocorkan rahasianya ke telinga yang mulia. Keterampilan Tuan Muda Jun bisa dengan mudah membawa kehancurannya. Pertama, kakeknya telah memanfaatkan pengaruh keluarga Jun untuk melakukan pembersihan. Kemudian, luka pamannya sembuh secara misterius. Ini kemudian diikuti munculnya misterius aula aristokrat. Setiap interpretasi logis dari fakta-fakta ini akan mengarah ke arah keluarga Jun, dan kepala akan mulai berputar. Oleh karena itu, Jun Moxie dengan tegas menolak untuk merawat Ye Guhan. Namun, Putri Ling Meng telah membuat sumpah darah itu untuk mendapatkan kepercayaan Jun Moxie. Dia telah membuat sumpah ini untuk menengahi keadaan antara dirinya dan Jun Moxie. Tubuh sang putri gemetar. Ada ekspresi sengit di wajahnya saat dia melihat Jun Moxie. Dia sadar bahwa Jun Moxie tanpa henti mengomel kakeknya untuk mengambil tawaran pernikahannya dengan putri kekaisaran beberapa tahun yang lalu. Namun, dia kemudian menolaknya dan ayahnya juga kehilangan minat pada keluarga Jun. Seluruh masalah telah gagal beberapa saat kemudian. Penilaian Putri Ling Meng telah dikaburkan oleh keadaan saat ini. Dia tidak memperhatikan kata-kata Jun Moxie dengan saksama. Dia telah mendengar dia berbicara, "Aku tidak mempercayaimu," dan telah menafsirkannya sebagai tuntutan untuk kesetiaannya melalui pernikahan. Ini secara tidak jelas mengungkapkan tujuan sebenarnya dari debauci ini. Namun, aku khawatir dia tidak akan menyelamatkan nyawa Paman Ye jika aku tidak setuju dengan kondisinya. Apakah aku hanya melihat tanpa daya saat Paman Ye meninggalkan dunia fana? Putri Ling Meng telah mencapai kesimpulan yang mustahil setelah dia menyelidiki jiwanya. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk membuat sumpah darah ini setelah beberapa keraguan. Aku akan mengorbankan sisa hidupku selama Paman Ye bertahan. Ini bukanlah pengorbanan yang besar. Apakah itu? Ngomong-ngomong, siapa yang bisa mengatakan bahwa ayahku tidak akan hanya menggunakan pernikahan aku sebagai sarana untuk mengikat seorang menteri di masa depan? Tidak ada jaminan bahwa aku akan diizinkan menikah atas pilihan aku sendiri. Faktanya, dia mungkin akan mengirimku ke Jun Moxie karena dia cukup berpengaruh. Paman Ye bisa melakukan itu untuk menyelamatkan hidupku. Tidak bisakah aku melakukan ini untuknya? Oleh karena itu, Putri Ling Meng akhirnya membuat keputusan yang tegas ini. Pisau lempar yang berlumuran darahnya sendiri masih ada di tangannya. Namun, pikiran sang putri sedingin es. Apalagi yang kamu inginkan sekarang? Katakan apa yang kamu inginkan. Namun, dia hanya kesurupan. Putri Ling Meng memandang Jun Moxie. Dan Jun Moxie menatap sang putri. Pikiran mereka berantakan. Sun Xiaomei bisa memahami pikiran mereka. Dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Tiba-tiba, Dugu Xiaoyi menangis terseduh-seduh di tengah keheningan ini. Kemudian, dia mulai menangis. Dia benar-benar patah hati. Kakak Moxie, aku suka dia dulu, tapi kamu tiba-tiba mengambil sumpah itu tanpa bicara padaku lebih dulu. Kamu mencurinya, tidak mungkin. Kakak bahkan tidak membicarakan ini denganku. Kamu curang. Dugu Xiaoyi merasa dianiaya. Dia merasa sangat sedih. Dan ketika dia melihat keduanya dengan diam-diam mulai satu sama lain, dia pikir mereka saling memandang dengan penuh kasih. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan tangis. Dugu Xiaoyi terpesona dalam kenyataan. Dia hanya membayangkan hal-hal seperti Putri Ling Meng. Tidak ada yang lebih dari itu. Apa yang dia rasakan sebagai tatapan penuh kasih antara dua orang. Sebenarnya adalah perasaan Jun Moxie tertegun dan panik. Ada sedikit rasa malu dalam bahasa tubuhnya, dan dia kesulitan menahan amarahnya. Dan sang putri sangat tragis atas pengorbanan yang baru saja dia buat. Pandangan yang mereka bagi, dan dari dua kekasih, adalah dua hal yang sangat berbeda. Baik, aku berjanji kepadamu, aku akan menyelamatkannya. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam,
Namun, aku tidak menerima sumpahmu. Kamu dan aku tidak cocok. Oleh karena itu, berbicara tentang pernikahan di antara kita tidak masuk akal. Ye Guhan harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku hanya dapat memulihkan kesehatannya dengan sangat lambat. Dan aku tidak bisa menjamin sejauh mana kesembuhannya. Kamu mengerti apa yang aku maksud? Aku bisa menyelamatkannya atau aku bisa membunuhnya. Kamu mengambil sumpah yang buruk itu. Bahkan jika kamu harus mengambil sumpah, itu seharusnya tentang tidak membuka mulut kamu. Aku bisa saja berpegang pada ide asli aku dengan menampilkan cerita tentang master misterius yang menyelamatkan hidup Ye Guhan, dan kamu akan menjadi alat yang sempurna untuk membuat dunia mempercayainya. Sebanyak itu saja sudah cukup. Tetapi kamu harus pergi dan menambahkan bagian itu tentang menikahi aku. Atau menjadi selirku, dan kemudian menuruti keinginanku. Sumpah yang menyebalkan. Bahkan jika kamu ingin menikahi aku tidak ingin menikah denganmu. Aku tidak punya niat untuk melakukannya. Kamu tidak secantik itu. Bisakah kamu membandingkan dengan gadis kecil itu? Dan bisakah kau membandingkan dengan gadis kecil dari Silver Blizzard City? Tidak peduli wanita macam apa dia. Dia memiliki keunggulan dalam hal ini. Kecantikanmu layak untuk kentut bagiku. Namun, Junmo Xie tercengang oleh kerasnya sumpah yang diambil putri. Dia terkejut dengan pengorbanan yang ingin dia lakukan untuk Ye Guhan. Faktanya, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah mengambil keputusan yang sulit jika dia berada di posisinya. Setelah sumpah darah diambil, itu tidak dapat diubah bahkan jika kamu tidak menerimanya. Ini adalah fakta yang terkenal. Hati Putri Ling Meng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendengar bahwa dia telah setuju untuk menyelamatkan Ye Guhan. Tapi dia melanjutkan dengan tenang. Aku hanya berharap kebenaran masalah ini tidak pernah diketahui oleh Paman Ye. Aku hanya bisa menjamin upaya terbaik aku dalam masalah ini. Junmo Xie menghela nafas dengan mati rasa. Apa ini? Kenapa rasanya aku memaksa gadis jujur untuk menjual tubuhnya? Otherworldly Evil Monarch. Bab 269. Judul, apakah itu dia? Cedera Ye Guhan sangat serius. Aku akan mencoba yang terbaik, tetapi aku tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Juga, tangan kanannya patah dan tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, dia akan merasa sulit untuk memegang pedangnya dengannya. Bahkan jika kesehatannya telah pulih, tubuhnya membutuhkan waktu 70-80 hari untuk pemulihan. Karena itu, kamu harus membuat beberapa pengumuman palsu untuk menghindari masalah di masa depan untuknya. Kamu harus mengumumkan kepada dunia bahwa Ye Guhan telah meninggal karena luka-lukanya. Dan, lebih baik kamu pergi melalui aku ketika kamu ingin bertemu dengannya di masa depan. Dan aku akan membuat penyesuaian yang diperlukan. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan? Putri Ling Meng menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia tahu betul apa yang dimaksud Junmo Xie ketika dia mengatakan, hindari masalah di masa depan. Keduanya telah mengembangkan pemahaman diam-diam sekarang. Mereka tidak perlu menjelaskan kata-kata mereka lagi. Putri Ling Meng menghela nafas saat melihat Dugu Xiaoyi menangis. Dia kemudian berjalan ke arah gadis kecil itu, mengambil sapu tangan dari pakaiannya, dan dengan lembut menyeka air mata Dugu Xiaoyi. Adik kecil yang konyol, aku tidak akan bersaing denganmu. Mungkinkah kita bersaudara akan mengalami nasib yang begitu kejam? Kamu, hanya untuk orang ini. Apakah dia layak? Dia akan mengatakan, Debauci. Tapi kemudian dia mengingat sumpahnya dan tidak mengatakannya. Suara tangisan Dugu Xiaoyi agak mereda. Dia kemudian membuka matanya yang berlinang air mata. Benarkah? Tapi kamu, beberapa saat yang lalu. Itu benar, namun, aku melakukannya karena aku tidak punya pilihan lain. Putri Ling Meng tersenyum lembut. Sang putri hampir seumuran dengan gadis kecil itu. Namun, tiba-tiba dia tampak jauh lebih dewasa. Aku akan meminta ayahku untuk menikahkanku dengan Junmo Xie agar aku dapat memenuhi sumpahku. Tapi hanya setelah kamu melakukan perbuatan baik menikahinya dulu. Aku berjanji ini hanya untuk mematuhi sumpahku dan tidak lebih. Apakah itu masih tidak bisa diterima? Dugu Xiaoyi tersipu. Air matanya berubah menjadi senyuman. Dia bersenandung sejenak dan kemudian berkata, kamu lebih tua bagiku, jadi kamu lebih dulu. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata ini, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa dia merasa tidak aman. Junmo Xie telah berjalan melewati mereka. Dia sekarang duduk di samping Ye Guhan. Dia hampir jatuh pingsan ketika mendengar kata-kata ini. Belum ada tanda-tanda sukses. Jadi, mengapa kedua wanita ini berbicara seperti itu? Aku masih belum punya niat untuk mencari istri.
Namun kedua wanita ini terburu-buru untuk menikah denganku. Aku belum punya rencana dalam hal ini. Ekspresi Junmo Xie menjadi acuh tak acuh saat dia mulai menuangkan aura murni ke Ye Guhan. Dia kemudian berbicara dengan dingin. Nona Sun. Sun Xiaomei meminta maaf dengan suara rendah. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku. Kamu adalah tunangan gendut dan juga saudara perempuan gadis kecil ini. Jadi aku akan membatalkannya untuk saat ini. Tetapi jika kamu melakukannya lagi, aku akan membunuhmu. Yang paling aku benci adalah pengkhianatan. Junmo Xie mengangkat kelopak matanya. Niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Dia kemudian memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan ketiga wanita itu menjadi dingin. Kata-kata Junmo Xie berbau niat membunuh. Tidak ada yang akan mencurigai keseriusan ancamannya. Mereka tidak akan berani memprovokasi dia karena mereka tahu bahwa dia akan melakukan ancamannya. Sun Xiaomei terdiam. Dia tahu bahwa Junmo Xie tidak bercanda. Junmo Xie dan Jun Wuyi berbicara tanpa hambatan. Bahkan, dia juga tidak menahan diri untuk mengungkapkan pikirannya di depan Dugu Xiaoyi. Ini menunjukkan bahwa dia menganggap mereka bagi bangsanya. Dia percaya bahwa mereka tidak akan mengkhianatinya. Jika mereka telah membocorkan rahasianya kepada Putri Ling Meng, dia akan menganggapnya sebagai kesalahan, tetapi tidak pernah merupakan pengkhianatan. Fakta ini tidak akan berubah terlepas dari keadaan atau alasannya. Apakah aku selalu menutup mata terhadap perilaku Junmo Xie yang sebenarnya? Sifat anak muda ini adalah tipe, patuhi aku, kamu akan mati jika tidak, itu adalah watak seorang tiran. Tiba-tiba, Sun Xiaomei mulai gemetar. Dia sangat ketakutan dengan kata-kata yang dia ucapkan padanya. Apakah kamu pria seperti itu, Junmo Xie? Putri Ling Meng sangat terkejut. Dia menatap Junmo Xie dengan mata terbuka lebar. Sejak kapan Junmo Xie memiliki kepribadian yang begitu mengesankan? Apakah dia berubah? Itukah alasan Dugu Xiaoyi jatuh cinta padanya? Putri Ling Meng tidak yakin. Dia perlahan berjalan ke arah Ye Guhan. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat wajah Ye Guhan yang kurus dan pucat pasi. Sang putri berduka di dalam hatinya saat melihat itu, tetapi menyembunyikan air matanya. Xiaoyi. Junmo Xie memejamkan mata saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mentransfer aura. Apa? Suasana hati Dugu Xiaoyi cukup ceria sekarang. Suasana hatinya cenderung berubah dengan sangat cepat. Dia sudah mengeringkan air matanya, dan merasa malu dengan amukannya sebelumnya. Dia melompat ketika mendengar Junmo Xie memanggil namanya. Pergi ke paman ketiga dan minta dia untuk mengirim seseorang ke aula aristokrat. Minta dia untuk membawa ramuan medis ini kembali. Junmo Xie membuat daftar nama-nama herbal tanpa ragu-ragu. Semakin awal aku memilikinya, semakin berguna mereka. Dugu Xiaoyi mengangguk lalu menghilang seperti gumpalan asap. Putri Ling Meng mendekati Junmo Xie. Dia belum pernah sedekat ini dengannya sebelumnya. Dia mengamatinya saat dia duduk di sana dengan mata tertutup dan mentransfer aura ke Ye Guhan. Wajahnya tidak terlihat dingin atau serakah. Tapi sepertinya dia membenci semua ciptaan di bawah langit. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Kemudian, dia merasakan sensasi yang samar namun akrab di hatinya. Ini adalah perasaan yang sangat familiar dan yang sangat aman, kehangatan dan kenyamanan yang tak tertandingi ini. Di mana aku pernah merasa seperti ini sebelumnya? Mengapa aku merasakan kehangatan ini? Putri Ling Meng mengerutkan kening saat dia merenung dengan keras. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya, perasaan ini. Mengapa begitu familiar? Putri Ling Meng tidak bisa membantu tetapi mendekati Junmo Xie. Dan semakin dekat dia dengannya, semakin kuat perasaan itu. Ini perlahan mengingatkannya pada sesuatu. Padahal, dia tidak bisa melihat apa itu. Dia duduk di samping, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berpikir keras. Sun Xiaomei sedang duduk di sampingnya dengan ekspresi agak jengkel di wajahnya. Sister Xiaomei, kenapa kamu ada di kediaman keluarga Jun? Putri Ling Meng sedang duduk diam. Oleh karena itu, dia tiba-tiba teringat masalah ini dan mau tidak mau bertanya. Pikiran putri masih menghantui keputusannya untuk membuat sumpah darah itu. Putih kecil memimpin Junmo Xie dan Jun Wuyi kepada kita setelah kamu ditangkap. Sun Xiaomei berkata dengan jelas. Tuan ketiga dari keluarga Jun membawa Paman Ye ke sini. Dan Junmo Xie berangkat untuk mencarimu. Apa? Junmo Xie pergi sendiri untuk mencariku? Putri Ling Meng lupa sopan santun dan bertanya dengan suara keras.
Dia melompat ke atas kakinya saat kejutan menyebar di wajahnya. Dia telah berusaha keras untuk memecahkan teka-teki itu. Namun, tiba-tiba seolah-olah awan gelap di benaknya telah terbelah oleh sinar matahari. Semuanya tiba-tiba tampak sangat cerah. Tuan Misterius telah menggendongnya saat mereka melarikan diri dari gua. Faktanya, ahli misterius dengan pisau lempar itu selalu melindunginya. Dan apa yang dia rasakan di pelukan pria itu persis seperti yang dia baru saja rasakan di dekat tubuh Jun Mo Xie. Mungkinkah? Tapi bagaimana ini mungkin? Putri Ling Meng menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk melepaskan diri dari pikiran konyol itu. Namun, kedua sosok itu secara bertahap mulai menjadi satu dalam pikirannya. Dia ingat bahwa Jun Mo Xie berada di dekatnya pada saat percobaan sebelumnya dalam hidupnya. Dia kemudian tiba-tiba menghilang. Mungkinkah dia? Jantung Putri Ling Meng mulai berdegup kencang. Dia menatap Jun Mo Xie dengan takjub. Hatinya tiba-tiba merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia cukup tampan, wajahnya tiba-tiba memerah. Dugu Xiaoyi kembali melewatkan setelah dia menyelesaikan tugasnya. Hati gadis kecil itu telah pulih, dan dia bersemangat tinggi. Dia memanggilku Xiaoyi kali ini. Senang mendengarnya, aku berharap dia memanggil aku berkali-kali di masa depan. Hehe. Adik Xiaoyi. Putri Ling Meng berusaha keras untuk menahan emosinya. Nada suaranya sangat jelas saat dia bertanya. Aku mendengar bahwa Tuan Muda Jun telah membuat pisau bertabur permata untuk kamu. Apakah itu benar? Aku ingat itu memiliki nama yang menyenangkan. Terakhir kali kamu menunjukkannya kepadaku, pisau saku pertama Tian Xiang. Bisakah kamu menunjukkannya padaku lagi? Kamu memperlakukannya dengan jijik. Terakhir kali aku mencoba menunjukkannya kepadamu. Tapi sekarang kamu ingin melihatnya lagi. Baiklah kalau begitu, akan kutunjukkan padamu, gumam Dugu Xiaoyi. Dia kemudian menyelidiki lengan bajunya dan mengeluarkan pisau ramping. Jun Mo Xie hampir pingsan setelah tidak sengaja melihat tontonan ini. Dugu Xiaoyi, aku memberimu pisau itu agar kamu bisa memotong orang. Itu tidak untuk digunakan sebagai ikat lengan. Sayang sekali, Jun Mo Xie melolong dengan marah. Dan dia sangat serius. Gadis kecil ini telah mengikat pisau ke lengannya. Ini berarti dia butuh waktu untuk menggambarnya jika perlu. Apa perbedaan antara itu dan lengan bando? Pertempuran akan berakhir saat dia menghunus pisau untuk menghadapi musuh. Jadi, apa gunanya? Wajah Dugu Xiaoyi menjadi merah. Dia merengek sebentar karena malu. Kemudian, dia menjawab, ini, kamu memberiku, sebagai tanda keimanan. Aku akan menggunakannya jika perlu. Mengapa kamu marah padaku? Dia menurunkan wajah cantiknya saat dia berbicara. Gadis kecil itu mengusap ujung bawah gaunnya karena malu saat dia merengek seperti nyamuk. Dia kemudian bertanya, Gyoku Pendant, kamu masih memakainya? Sumpah darah Putri Ling Meng tidak keluar dari hatinya. Namun, Putri masih menjadi ancaman terbesar di mata Dugu Xiaoyi. Oleh karena itu, dia menambahkan dua kata tanda dan keyakinan, meskipun malu ketika Jun Mo Xie bertanya kepadanya tentang pisaunya. Idenya adalah untuk mengirimkan pesan bahwa suka atau tidak. Aku lebih dulu darimu. Kita sudah bertukar bukti keyakinan. Kita mungkin saudari yang baik, tapi aku tidak akan menahan diri. Aku, Dugu Xiaoyi, akan memperjuangkan cintaku sampai akhir. Dan aku juga akan mengambil sumpah darah jika kamu memprovokasi aku. Kamu mungkin tidak melakukannya secara sukarela, tetapi aku akan melakukannya. Lalu kita akan melihat siapa yang takut pada siapa. Liontin Giok, bukti kepercayaan. Jun Mo Xie menatap kosong. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Adapun sepotong batu giok yang dia terima darinya. Aku menyimpannya di suatu tempat. Meski aku tidak ingat di mana aku menyimpannya. Putri Ling Meng tidak memperhatikan kata-kata Dugu Xiaoyi. Sebaliknya, tangannya sedikit gemetar. Matanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan saat dia melihat pedang itu. Dia kemudian melihat cahaya aneh yang memantul dari permata di pegangannya. Itu memikatnya. Senjata itu pasti. Pegangan pisau ini, dan pisau lempar, jelas dibuat oleh tangan orang yang sama. Baik itu proses penempaan, pengerjaan, desain dekoratif, atau bahkan metode pengecoran bilah, semuanya cerdik dan orisinal. Bersama dengan ujung tajam pisau. Ini menunjukkan satu fakta yang jelas dan tak terbantahkan. Bilahnya mudah dipegang. Itu halus, kecil dan indah. Itu cocok untuk menebas dan juga menusuk. Selain itu, tidak akan melukai tangan pemiliknya. Ujung pisau, ujungnya, tulang punggungnya, gagangnya, masing-masing dan setiap bagian dari bilahnya, termasuk lengkungannya yang melengkung secara menyeluruh dan rata dengan indah. Terlebih lagi,
Gagang dan bilahnya dibuat tanpa gips. Terlihat jelas bahwa seseorang telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menempa pisau itu. Selain itu, pegangannya agak pendek. Tampak jelas bahwa gagang pisau ini secara khusus ditujukan untuk tangan wanita. Sebenarnya, itu mungkin dimaksudkan seperti itu sejak pengumpulan bahan mentah. Gagangnya berkilau. Garis lengkungnya berkedip-kedip seperti bintang di langit malam. Sepertinya Bima Sakti itu sendiri telah jatuh dari langit. Seluruh bilahnya mengalir seperti sungai cahaya. Sang putri tiba-tiba merasa sangat cemburu saat dia melihat pedang itu. Dia baik padanya. Sangat baik. Otherworldly Evil Monarch. Bab 270. Judul, ditegur. Itu pedang yang bagus. Putri Ling Meng melihatnya dengan rasa iri. Dia tampak enggan berpisah dengannya. Dia telah mengenali pria misterius dalam pikirannya saat itu. Namun, dia belum siap membocorkan masalah ini kepada siapapun. Dia merasa bahwa Jun Mo Xie berperan sebagai debauci dan memamerkan perilaku asusila di mana-mana. Bukankah itu cara untuk menyembunyikan dirinya yang sebenarnya? Dia bisa melakukan perbuatan luar biasa. Perbuatan yang membutuhkan keberanian, kesopanan dan keberanian. Pengetahuan medisnya yang mengguncang timur bisa membuat keributan di seluruh ibu kota. Dia seharusnya berdiri di puncak dunia ini. Dia bisa menikmati kekaguman semua orang, pengabdian seluruh generasi muda. Namun, dia telah memilih kotoran pada dirinya sendiri demi keluarganya. Jadi, apa yang dia katakan sebelumnya itu benar? Hatinya sebenarnya tidak menungguku. Dia dan aku tidak cocok untuk menjadi pasangan. Namun, dia sama sekali tidak layak untukku. Akulah yang tidak pantas untuknya. Hidupnya pasti penuh dengan kesulitan pahit. Seseorang yang mampu melakukan prestasi luar biasa seharusnya menjadi anak yang bangga dan mulia. Namun, dia tidak punya pilihan selain menderita tatapan dan ejekan yang merendahkan semua orang. Tapi dia terus menunjukkan kepribadian yang sangat jahat di depan umum. Dia tidak bisa menunjukkan prestasinya. Ini pasti siksaan yang hebat baginya. Ini membutuhkan visi yang sangat berpandangan jauh ke depan. Betapa berpikiran luas, tenang dan berbakat seseorang harus menghadapi ini? Siapa yang tidak ingin diinginkan? Siapa yang tidak ingin disembah oleh banyak orang? Siapa yang tidak ingin berdiri di atas? Namun, Jun Mo Xie tidak punya pilihan selain menderita penghinaan dunia karena keadaan keluarganya. Putri Ling Meng tiba-tiba merasa hatinya berduka. Dia kira-kira seumuran denganku, tapi dia telah mengalami banyak hal yang luar biasa dariku. Apalagi, dia tidak pernah ingin namanya dikreditkan atas perbuatan baik yang dia lakukan. Dia tidak pernah meminta pembayaran atas apa yang dia lakukan. Faktanya, dia lebih suka menerima cemoohan dari orang-orang yang dia selamatkan. Bagaimana seseorang seperti Li Yuran bisa dibandingkan dengan pria seperti itu? Tiba-tiba, citra Jun Mo Xie berubah dari bajingan yang tidak akan menyusut dari kejahatan apapun menjadi individu tinggi bermandikan sinar terang dalam pikiran sang putri. Itu mirip dengan promosi dari lapisan bawah ke-18 neraka ke tingkat 33 surga. Dan itu juga dalam sekejap. Putri Ling Meng tiba-tiba merasa bahwa sumpah darahnya sudah tidak bisa diterima lagi. Sebenarnya, ada sedikit perasaan senang di hatinya. Sayang sekali Tuan Muda Jun tidak menyadari perasaan ini. Kalau tidak, dia akan tertawa keras. Benar-benar gangguan mental. Dia akan mendesah. Langit dan bumi, imajinasi putri ini sangat diperkaya. Dia menyimpan fantasi yang bahkan tidak berani aku pahami. Jun Mo Xie yang asli tidak pernah berpura-pura menjadi debauci dan penjahat. Dia benar-benar sampah. Tidak ada pencitraan yang salah tentang dia. Sedangkan untuk Tuan Muda Jun yang baru, dia selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Dia tidak peduli dengan sudut pandang orang lain. Untuk meringkas perubahan citra Jun Mo Xie dari debauci yang baik untuk apa-apa menjadi orang yang tinggi dan tinggi di dalam kepala Putri Ling Meng yang murni dan lugu. Ya, itu adalah kesalahpahaman yang lengkap dan indah. Dugu Xiaoyi melihat sikap terpesona di mana putri memegang pisau itu. Sepertinya sang putri terlalu menyukainya untuk melepaskannya. Hati gadis kecil itu menegang. Dia kemudian mendengus, "Kamu tidak mempertimbangkan perasaan kakakmu. Aku tidak akan pernah menunjukkan pisau ini lagi." Dia mendidih karena marah dan mengerucutkan bibirnya. Dia kemudian berkata, "Aku kira Sister Meng sudah cukup melihat. Itu hanyalah sebuah pisau. Tidak ada yang langka." Dia kemudian mengulurkan tangan dan mengambil pisaunya. Dugu Xiaoyi kemudian dengan bangga menyipitkan matanya dan tersenyum. Pisau ini tidak terlalu langka.
Tapi kakakku Mo Xie berkata bahwa pisau ini unik dan tak tertandingi, baik dalam kualitas maupun gaya. Unik, tidak juga. Baik, Pangeran Ling Meng tidak tahu mengapa dia merasa sangat tidak nyaman saat melihat Dugu Xiaoyi begitu senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan cara yang mengejek. Aku punya beberapa pisau yang mirip dengan ini. Mereka hanya berukuran lebih kecil. Kamu punya beberapa pisau seperti itu? Aku tidak percaya kamu penjahat besar. Dia berkata bahwa dia akan membuatkan pisau bertabur permata untukku. Khusus untukku. Dugu Xiaoyi berteriak. Mata besarnya terbuka dalam bentuk melingkar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Mengapa tidak ada beberapa pisau seperti itu? Putri Ling Meng tersenyum misterius. Apakah kamu ingin meluangkan waktu untuk melihat mereka? Putri Ling Meng tidak bisa membantu tetapi memuaskan keinginannya untuk memuaskan egonya. Dia sadar bahwa pisau lempar yang dimilikinya dibuat oleh Tuan Muda Jun. Namun, dia mendapatkannya secara kebetulan. Mereka tidak diberikan kepadanya sebagai hadiah. Apalagi dibuat khusus untuknya. Nyatanya, dia tahu bahwa mungkin ada beberapa yang seperti yang dia miliki. Dan dia sadar bahwa dia tidak bisa mengeluarkan pisaunya sekarang karena Jun Mo Xie ada di dekatnya. Dia tahu bahwa dia tidak tertarik untuk melihat tanda keyakinannya. Dia bisa menimbulkan ketidaksenangan jika dia memamerkan pisau itu. Tapi itu nomor 2. Bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan saudara perempuannya? Kita pasti punya waktu untuk memeriksa harta penatua Sister Ling Meng. Dugu Xiaoyi tersenyum saat cahaya tajam melintas di matanya. Putri Ling Meng juga memiliki senyum di wajahnya. Saudari-saudari ini tersenyum seperti bunga, tetapi orang bisa merasakan permusuhan yang kuat di antara mereka. Konfrontasi ini telah melampaui kategori perempuan remaja muda. Itu telah mencapai kategori wanita dewasa. Wanita bisa melakukan segala macam kejahatan yang tidak bermoral untuk mempertahankan posisi mereka dalam kehidupan cinta mereka. Perasaan persaudaraan ini sama sekali tidak bisa menghalangi itu. Sun Xiao Mei telah memperhatikan rasa permusuhan dan kecemburuan yang intens di antara kedua wanita itu. Namun, Sun Xiao Mei yang sangat pintar tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga. Obsesi Dugu Xiaoyi pada Jun Mo Xie adalah fakta yang diketahui. Jadi perilakunya tidak aneh. Namun, Ling Meng, sikapnya terhadap Tuan Muda Jun telah mengalami perubahan yang tiba-tiba dan luar biasa. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Putri Ling Meng telah mengambil sumpah darah untuk menikahi Jun Mo Xie. Namun, hal itu dilakukan dengan enggan karena kondisi yang ada. Putri Ling Meng tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Jun Mo Xie menurut pemahaman Sun Xiao Mei. Nyatanya, sang putri membencinya. Jadi mengapa kedua bersaudara ini menjadi rival legendaris dalam cinta begitu tiba-tiba? Selain itu, bagaimana rasa permusuhan begitu kuat meskipun mereka memiliki ikatan persaudaraan yang kuat? Apa masalahnya? Ini membingungkan, sangat membingungkan. Sun Xiao Mei selalu menganggap dirinya sangat mampu. Dia bisa menggunakan otak besarnya untuk situasi apapun. Tapi itu korsleting saat ini. Jun Mo Xie menghela napas panjang. Dia akhirnya kelelahan sendiri. Dia telah meraih tangan Ye Guhan, dan dengan sembrono menuangkan aura ke dalam dirinya untuk waktu yang lama. Dia telah mencurahkannya dalam jumlah besar tadi. Namun kondisi Ye Guhan yang terluka telah stabil. Suan Qi Ye Guhan telah dikeluarkan dari tubuhnya, dan itu telah digantikan oleh aura surgawi yang kuat dari Jun Mo Xie secara keseluruhan. Selain itu, tulang yang patah telah diselimuti dengan hati-hati oleh aura Tuan Muda Jun. Tidak akan ada masalah lebih lanjut selama tidak ada yang menggerakkan tubuhnya atau mengacaukan tulangnya. Jun Mo Xie sangat kelelahan. Dia membuka matanya untuk melihat ketiga gadis itu, lalu menghela nafas dengan sedih. Dia tidak ingin berbicara. Seorang wanita lajang seperti 1000 bebek di mata Hitman Jun, bertele-tele dan bingung. Tapi dia menghadapi mereka bertiga. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan. Dan jika hanya ada satu orang yang hadir di antara mereka, nasib orang itu akan sangat tragis. Bagaimana dia? Putri Ling Meng bertanya sambil bergerak maju. Ekspresinya memiliki sedikit sanjungan. Bagaimana dia? Kepala Dugu Xiaoyi menerobos masuk. Lubang hidung dari hidung rampingnya mengembang, sementara alisnya berdenyut tanpa henti. Jun Mo Xie bisa merasakan napasnya. Dia bahkan bisa mencium aroma manisnya. Apakah kamu lelah? Sun Xiao Mei tidak berani mengambil kesempatan untuk ikut bersenang-senang. Namun, dia masih mengucapkan sepatah kata pun setelah dia duduk. Ketiga wanita itu bersama-sama menanyakan tentang Jun Mo Xie yang lelah. Dia tidak bisa berteriak dengan mulutnya,
tapi matanya pasti terisi sebagai gantinya. Dia memikirkan beberapa hal untuk dikatakan saat dia membuka matanya. Dia mencoba untuk menjaga ekspresinya tetap kosong saat dia melihat ketiga wanita itu. Itu dingin seperti balok es kuno. Tatapan dinginnya menyapu mereka, dan ketiga wanita itu menggigil karena gugup. Mereka merasa malu tanpa alasan. Mereka merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang salah. Bahkan gadis kecil itu tidak terkecuali. Perempuan, wanita. Mulut Junmo Xie melengkung ke bawah. Dia mengangkat tangannya ke pelipisnya dengan susah payah dan mulai memijatnya. Wajahnya berkedut karena kesal. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, tapi sekarang kupikir itu perlu. Jika tidak, kamu akan membebani tuan muda ini sampai mati. Cepat atau lambat. Apa? Ketiga wanita itu tercengang. Mereka saling memandang sebentar. Mereka benar-benar rugi. Pertama, kamu membuat kesalahan besar. Junmo Xie mengarahkan jarinya ke arah Putri Ling Meng. Tidak ada jejak kesopanan dalam sikapnya. Ambil contoh masalah hari ini. Tidak perlu mengorbankan apapun. Namun, kamu berhasil menciptakan situasi ini dari nol. Itu semua perbuatanmu. Ye Guhan seharusnya tidak mengalami luka seperti itu. Dia bisa dengan mudah mundur dengan luka ringan. Tetapi hal-hal menjadi seperti ini karena ketidaktahuan kamu. Paman Ye membuat pengorbanan besar untukmu. Dan sekarang kamu telah membuat sumpah darah untuk dokternya. Sangat menyentuh. Aku merasa sangat buruk untuk Ye Guhan. Situasinya sangat tragis. Dan itu semua untuk sesuatu yang sangat tidak berharga. Sedih sekali. Aku mengetahui tentang masalah ini dari saudara perempuan kamu. Putri Ling Meng, kamu berada di level Gold Swan. Kamu mungkin tampak seperti ahli yang sangat kuat bagi orang biasa. Namun, kamu tidak bisa melawan pembunuh sekuat itu. Tapi Ye Guhan sudah memblokir musuh. Jadi tidak bisakah kamu memiliki keahlian kamu untuk melarikan diri? Selain itu, insiden ini terjadi di dalam ibu kota kekaisaran. Jadi mengapa kamu tidak lari ke setiap keluarga besar yang tinggal di dekatnya? Apakah kamu menganggap air mata kamu begitu penting? Hal-hal tidak nyata itu telah sangat merugikan Ye Guhan. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan ketika kejadian seperti itu terjadi, pada kenyataannya, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan, adalah merebut kesempatan dan melarikan diri. Semakin jauh kamu berlari, dan semakin cepat kamu berlari, semakin Ye Guhan bisa rileks. Kamu seharusnya tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye Guhan, atau berpikir bahwa kamu meninggalkannya. Kamu seharusnya hanya berpikir untuk melarikan diri. Kamu seharusnya memikirkan keselamatan kamu sendiri karena Ye Guhan berjuang untuk alasan itu sendirian. Ye Guhan akan berpikir untuk mundur setelah kamu aman. Dia mungkin tidak bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera. Tapi itu tidak akan mengarah pada hal seperti ini. Tapi apakah kamu melakukan itu? Tidak, kamu tidak. Kamu hanya melihat ke belakang sampai Ye Guhan terluka parah sampai mati. Nyatanya, kamu bahkan belum berlari 300 meter. Dan kamu tidak akan menempuh jarak itu jika bukan karena Xiao Yi dan Sun Xiaomei menarik kamu. Apakah kamu memiliki gaji di dalam kepalamu? Apa yang kamu pikirkan? Junmo Xie menegur sang putri. Tidak sopan dan kejam. Mata Putri Ling Meng menjadi merah, dan dia hampir menangis. Jangan menangis. Aku akan membuangmu dan Paman Ye jika aku melihat air mata jatuh dari matamu hari ini. Aku tidak pernah memintamu mengambil sumpah darah omong kosong itu. Sungguh hal yang bodoh untuk dilakukan. Seolah air mata akan berguna bagi Paman Ye. Paman Ye sekarat karena air matamu yang menyedihkan. Tapi apakah itu akan berguna untukku melawan musuh? Menangis itu layak kentut. Bisakah kamu melakukan hal lain selain menangis? Kamu mencoba menangis lagi, dan lihat apa yang terjadi. Junmo Xie meraung dengan ganas.